Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi fadlana bi syahr Ramadan wa khawana min ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dimuliakan Bapak pengurus masjid, imam masjid serta jamaah taruh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita sudah berada pada malam ke-24. Jadi sisa berapa lagi kita melaksanakan yaitu Hari Raya Idul Fitri. Tidak lama lagi kita merayakan. Jadi masih ada beberapa malam untuk kita melaksanakan yaitu ibadah di bulan suci Ramadan. Mari kita bagaimana di akhir ini kita memaksimalkan untuk pelaksanaan ibadah kita ini, karena bulan suci Ramadan yang akan datang belum tentu kita ketemu. Tidak ada jaminan bahwa kita masih bisa ketemu bulan suci yang akan datang, bulan Ramadan yang akan datang. Olehnya itu, mari kita bagaimana di bulan suci ini memaksimalkan ibadah, kemudian memperbanyak bertobat, memperbanyak bersedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir, kemudian memperbanyak melakukan amal-amal yang saleh, dengan tujuan adalah mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini yang diberikan judul saya oleh pengurus masjid yaitu masalah ikhlas dalam beribadah. Semua amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah kecuali ikhlas. Di dalam surah Al-Bayyinah Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin." Saya tidak perintahkan engkau untuk menyembah kepada saya kecuali dalam keadaan mukhlis, ikhlas. Yang dimaksud ikhlas itu adalah murni, suci, tidak ada campurannya, tidak ada yang lain, hanya karena Allah. Seperti kita sholat, hanya Allah. Kita berpuasa, kita hanya karena Allah, tidak ada yang lain. Makanya puasa itu dianggap ibadah yang ikhlas. Kenapa dianggap ibadah yang ikhlas? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kita berpuasa, tidak ada yang tahu, hanya kita dengan Allah. Apakah kita berpuasa atau tidak? Karena bisa saja membohongi manusia. Jadi kita berpuasa itu bisa membohongi manusia. Mungkin dia sudah makan, sudah kenyang, mengatakan saya ini puasa ini. Apa kita tahu? Kita tidak bisa mengawasi mereka sepanjang hari. Olehnya itu ibadah puasa itu dianggap adalah ibadah ikhlas. Kenapa? Karena betul-betul mulai dari terbitnya fajar sampai yaitu tenggelamnya matahari atau masuk maghrib baru kita berbuka puasa. Walaupun sendiri, maka dikatakanlah puasa itu adalah termasuk ibadah ikhlas. Kemudian ikhlas itu ada di dalam Al-Quran disebut dengan surah Al-Ikhlas, yaitu surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada umatmu, Allah itu satu. Allahus samad, hanya kepadanya kita tergantung. Segala urusan kita hanya menggantungkan kepada Dia. Beribadah karena Allah, hidup karena Allah, bekerja karena Allah. Kemudian kita berzikir karena Allah. Allahus samad, itu hanya kita kepadanya dalam hidup ini. Tujuan kita hanya kepada Allah. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Walam yulad, dan Allah tidak lahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak mempunyai kesamaan dengan sesuatu pun. Ini surah ini adalah mengandung keikhlasan. Kenapa? Karena Allahus samad, disitulah kita segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ibadah yang kita lakukan ada yang melenceng, ada yang menyimpang, ada yang selain daripada Allah, tujuan ada yang selain daripada Allah, maka ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Ya, akhsya ma khasyitu ala ummati asyirkul asghar. Yang paling saya takutkan kepada umatku adalah syirik kecil. Apa itu riya? Lawan daripada ikhlas itu adalah riya. Termasuk mana riya itu atau musyrik besar. Mulai dari musyrik besar sampai musyrik kecil adalah lawan daripada ikhlas itu. Makanya bagaimana dalam ibadah kita ini hanya tertuju kepada Allah. Di dalam sholat kita ada yang diucapkan kalimat ikhlas. Inna sholati, yang ketika diawali itu Allahu Akbar kabira, itu mengisahkan Allah. Ya, alhamdulillah katsira subhanallah wa bihamdihi, semua memuji Allah. Allahu Akbar kabira, hanya Allah yang besar. Walhamdulillah katsira, di segala pujian, ya, semua adalah milik Allah. Wa subhanallah wa bihamdihi, ya, maha suci Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Inni wajjahtu, saya menghadapkan muka kepada Allah. Ini ketika kita salat.
Wa jalla sifatas samawati wal ard. Ya. Ini yang menciptakan langit dengan bumi. Ini inna salati, ada di situ inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku wa nusuki dan pengorbananku, beribadah apapun ibadah kita yang lakukan, wa nusuki wa mahyaya dan matiku dan hidupku, wa mamati dan matiku lillah, semua karena Allah. Jadi dalam hidup kita ini yang kita cari hanya satu, adalah lillah. Menurut Imam Ghazali, ikhlas itu ada beberapa tingkatan. Ada ikhlas karena Allah, ada ikhlas karena akhirat, ada ikhlas karena dunia. Ikhlas karena Allah, karena perintah Allah. Kita diperintahkan berpuasa, ada karena Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan salat karena perintah dari Allah. Kita ikhlas beribadah karena Allah. Mendirikan salat, apakah ada orang atau tidak ada orang, tetap kita melaksanakan. Makanya orang ikhlas itu kentara itu. Orang ikhlas itu bisa terbaca ketika beribadah. Ketika dia salat berjamaah, dia ikhlas. Wah, luar biasa. Ya kemarin berjamaah makanya sampai jannah. Ya, madece rokokna, madece sujudna, itu orang ikhlas itu. Tapi ketika sendiri, kok di bolana mas sampajang, pada moga waktu mas sampajang di masjid, kok di bolana, ya kok di bolana mas sampajang nama balai, ini bukan orang ikhlas ini. Kenapa? Nah, biasa kamu masjid mas sampajang kalau napa, amin kata Allah, Allah farokona. Cina wadi lebih rokona apa lebih terokona. Mereka tahu, tapi masam saja di bola anak. Allah. Ini orang tidak ikhlasin. Dia beribadah bukan karena Allah. Kenapa? Orang ikhlas itu bahkan ketika dia sendiri lebih ikhlasin. Ya kalau kami itu orang ikhlas itu ketika dia sholat sendiri dia lebih ikhlas. Ya itu tidak serta ikhlas. Ya kalau kata masam saja ngali-ali nama balai ai. Ternyata ikhlas itu. Ternyata orang betul-betul karena Allah. Karena orang karena Allah itu kapanpun dimanapun. Ittaqullah haitsma kunta. Dia takut kepada Allah. Dia ikhlas karena Allah. Kapanpun dimanapun. Mau pergi masam pajang. Mau berjamaah tertai. Kau di bola anak tertai. Kau ke masjid masam pajang. Baik lampi pengupuran. Ya lagu-lagunya luar biasa. Ya, na pengupuran. Sana setengah lepang. Masam pajang masjid setengah lepang. Kau ke di bola anak. Inatena. Bukan orang yang ikhlas seperti ini. Bahkan Nabi itu ketika di masjid sholatnya biasa-biasa, tapi Nabi cekok ke bolana. Begitu ikhlasnya Nabi kalau di rumahnya, bengkak kakinya. Boro aja Nabi cekok masam pajang di bolana. Itu sih di kau masam pajang ini ikut di bolana. Jangan kabur, mabalai. Dan Nabi cuma ketiga rokok, tiga sujud tuh. Cikan-cikan dari mana loh? Inilah tandanya orang yang tidak ikhlas beribadah. Padahal Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin. Saya tidak perintahkan kamu beribadah kecuali dalam keadaan ikhlas. Aisyah ikhlas. Allah Ta'ala kata, yang dia sesembahyang, yang dia ikhlas karena Allah. Allah Ta'ala kata, angkat tahu dia gak tahu tata ikhlas. Angkat tahu dia gak tahu tata tahu. Angkat tahu dia gak tahu tata mitoi pigo dosa. Sana mitoi dosa, angkat tahu dia gak tahu. Pada padang kata dia gak tahu. Ya kau angkat tahu. Ya kau mereka tahu, mitoi. Jangan haram. Tidak boleh haram. Tapi kau jangan tahu. Habis saja. Cipada. Tenang, bukan orang baik seperti ini. Tapi kalau kita mau melihat orang ikhlas, lihatlah orang itu. Ketika dia sendiri, maka dia tetap takut kepada Allah, tetap selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini riasa tahu ikhlas. Jadi ikhlas itu selalu tujuannya kepada Allah. Beribadah karena Allah, membantu manusia karena Allah. Kemudian, jadi ini ikhlas ini dalam sholat, berpuasa, berzakat, memberi zakat. Jadi rodo sana bersedekah itu. Kalau mau melihat orang ikhlas itu ketika bersedekah, namun si benci dari itu. Dia sama kalian ada benci kata tanari. Ya tuh sini, kalau dari nadena puji kairo dah ini. Dia sini cerita konja kairo. Tanya orang ikhlas seperti ini. Kenapa? Karena orang ikhlas itu tetap dia melakukan sedekah. Orang yang disenangi dan dibenci dia tetap dilaksanakan. Tapi nasi dah kata wede kau itu mau pergi arengnya. Sudah keko tabe atau nak kunci bawang ni yang tu yang si benci balik bola anak tapi nak tirang tabe ke dah ada tala ke papa buka yang biasa tu ikhlas ya tu kau dia ikhlas Andre dah mau pak kau kambe mucila kiale mau tanah tu ikhlas ya manakah nasabah dia tidak melaksanakan perintah Allah. Orang yang ikhlas itu pada-padamu disenangi dibenci tetap dia memberi tetap dia menolong. Pernah itu apa? Ada saya dilihat di media sosial. Dia orang kasih tahu dia ditandangi motorona. Napa dituduh magalete motorona rodo.
kebetulan lari motorona, runtur pertandang motorona, masalah motorona, ane nak bantu pergi motorona, kau ide akan mudah upaya dia mau tandang motorona. Tapi orang ikhlas dia beribadah bukan karena selain Allah, tapi beribadah karena Allah. Apakah disenangi atau tidak, tetap dia beribadah. Bersedekah, angka biasa saya di kejadian, ia tahu dia masih dekat, ya. Dia masih dekat dengan tujuan ikhlas. Dia keluar mencari orang. Saparo masih dekat. Kebetulan itu nasi dekat pelolang. Nasi dekat pelolang. Aga nasi rodo tawena. Hey, mana kamu sudah dekat? Rona pelola ya rona sa. Lo aga nasi banyak. Aku masih dekat karena pola taala. Dia bisa yang penting kau tutup sudah dekat. Ya, itu pasti dekat bebas itu. Sedekah siapapun bisa menerima. Pasti dekat itu penghargaan. Namo tosogi wa disadare. Umpama si tampeta tosogi. Siapa tona, 5 tona, tosogi pejabat. Oh, dia dibatikan na mano? Oh, dibatikan na sepopo. Nah, apa? Pasti dekat. Nah, jadi pasti dekat itu bebas. Dia pada sa kapitaray. Isa kapitaray, dan di sambara malam. Nah, jadi itu pitaray. Yang kebiasaan untuk masjid, pitarana naringi mama masjid, napagajan papatarwe, naringi protokole, naringi padu patarwe, naring mana kalau petugas na jamana, masalah matu ya. Itu pitaray, dia kamu di malas enggak dia orang miskin. Ya, makanya kemarin ada itu guru mengaji itu murina, dia termega murina, lebih 200 murina. Pagawai topa loh, katopa tona. Usah dalam masa kepitarana na guru, maka kadena di komala. Nggak boleh itu. Nah, kemarin dia saya ditelepon, Ustaz, saya guru mengaji, seorang miskin. Mau terima nasa pitaraya deh. Mana kata terima na ini, angka galuta maluang. Dia kesiani men umrah, kemudian tapa haji, tomatota di haji, asal porta umrah, matota, porta umrah, ponaiki. Kita tidak bisa menerima itu. Yang bisa menerima hanya fakir miskin. Kata yayasan, yuri yasangnya pak kemajana mana pitara nana. Bahasa ini dia penepahan desa agama ini. Ya, makanya sedekah boleh, siapapun bisa diberi. Tapi zakat fitrah, zakat mal tidak boleh hanya orang miskin yang ambil. Jadi zakat mal itu, zakat fitrah tidak boleh dipakai untuk kalau ada orang kebakaran itu sebenarnya tidak boleh menurut agama. Boleh kalau ada kebakaran, tapi orang miskin, ya kau yang tahu ada, nak kebakaran bola, nak galuna maluang, angka darena, angka sapina, tidak boleh. Karena zakat itu adalah makanannya orang miskin, tidak boleh diganggu. Hanya orang miskin bisa mengambil. Jadi ya cuma sedekah ya. Pertama yang disedekah adalah pencuri. Yang sedekah pelola sedekah. Ya, maka kita tahu, mana kata sedekah pelola, maka ada yang penting masih sedekah kami aku karena pola tanah. Masuk si bapak baja, tanya tu masih sedekah sih. Ternyata sedekah ya, makun di pelacur, ya peska. Maka saya mau sudah kaya roh nayar nasa makundrano peska racur makundrano ya ndak bagus itu. Maka ada yang penting mereka ikhlas kayaknya kementu pula taala hanya saya kenal Allah saya bersedekah masih sedekah apa bajana iga sina sedekah ternyata sedekah tosogi maka di mana kata sedekah rodo atau tosogi roh nasi yang penting ikhlas kama sedekah. Ternyata ini yang disedekah pertama ini yara pertama pelolana sedekah yara nas sabaja na pajam minam agana sawa kadawe maka Allah boleh kutariki pas sedekah lo kasapa dalle ya lo berusaha sedekah lo wadika masih sedekah karena nyanya ikhlas ini. Yang kedua ya roh makun dairo na sedekah makun de peska pelacure giling sadar mana sadar maka dawe maka Allah boleh masih sedekah ki napa je lo ka manci dia peska napa je rodo na giling mana sana giling masapa dalle. Nah, waktunya nasali zaman menjadi wanita lacur sehingga menjadi orang sadar. Kenapa? Karena orang yang bersedekah adalah ikhlas. Kemudian itu sugi, maka itu sugi, ya itu sugi dan sedekah itu sekki, ya itu sugi dia ini semua sedekah. Pokoknya ya dia itu sugi, dia nak kadang kali sana di tapuri masjid, maka kesumbangan, dia tahu nak agama. Dia tahu nak kali tempat tepat di cilengangnya. Pokoknya dia nak kena bere, cecisa masih sedekah. Ternyata dari diri disedekahi yor nasabari malabu masih sedekah maka dawe maka Allah boleh kok terima kipas sedekah lo kok masih sedekah akhirnya orang yang bersedekah ini karena Allah karena ikhlas semua yang disedekah tidak dia beres tapi karena niatnya ikhlas maka semuanya menjadi orang baik. Makanya apa? Itulah sedekah perintah Allah yang tadi dikatakan Imam Ghazali itu sedekah karena Allah adalah perintah Allah. Kemudian yang kata dia saya ikhlas karena akhirat ayat sekarang akhirat napungan nyero baca rodo surah al-mulk palo salama pula renaka na baca surah kapi wani palo salama pula renaka ikhlas ya untuk akhirat betul-betul pula ta'ala mitoto si tamranaka napungan baca surah al-ikhlas napungan baca astagfirullah ya cucuk betul tapi ikhlas ya deh engkau ada sana ikhlas karena Allah ya kalau ikhlas karena Allah semua laksanakan
toba nih, metoto pula ranaka, kemudian takut juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian angka total ikhlas karena dunia. Menurut Imam Ghazali, yang ikhlas karena dunia ada contohnya. Nah, pola masuk pada duha untuk agak supaya kalau dalena. Angka tu biasa tahu, masuk pada duha agak lama kalau dalena. Tanah tahu sih karena Allah taala karena dalil. Masuk pada duha lama kalau dalena, nenda di Makkah agak nelau puang, aringa sugira puang. Ayah ikhlas karena Allah. Karena dunia, memang karena dunia tapi ikhlas bela di Allah taala. Puang, tersimpan ada leku puang. Puang mereka ada masa gena puang supaya puang angsana wadika kasih puang masa na puang. Mereka ada ikhlas bela di Allah taala. Mereka ada le puang. Nenda di Makkah yerbane lo, puang resika ada le nenda tadi puang. Ikhlas motor, tapi karena ikhlasnya bela di Allah taala untuk apa? Ada tujuannya. Yang tujuannya bela dari lino. Mengaji na baca surah Al-Waqiah supaya kalau dalena na baca tapi setelah salat maghrib sudah salat subuh na baca surah Waqiah agak tujuannya supaya kalau dalena di Allah taala diberikan rezeki oleh Allah enggak apa-apa nah sabak kalau Allah taala melong ini yang dimaksud ikhlas karena dunia ikhlas melong Allah taala tapi agak lau lino puang orang kasih pangkat puang diberikan pangkat puang orang kasih nasal puang diberikan nasal puang orang kasih puang dalek diberi dalek Allah taala. Tapi nyana bukan karena lillah, tapi karena dunia dia minta. Tapi ikhlas mata sana, Pak di Allah taala bilang, puang, mereka kasih dalil. Makanya ini ibadah kita semua dilandasi dengan lillah, ikhlas karena Allah. Masa pajaki baca kimia. Musalli pada salatil maghrib 3 rakaatin ma'muma lillah. Ya lillah ini wakatnya puang. Makanya biasa kita berdoa, kita berdoa itu harus karena Allah. Melodaki Allah taala, itu carana. Baca doa alhamdulillah, boleh baca alhamdulillah, dan apa masalah? Biasa cuma aku kembali doa langsung bawa kadang. Ada beberapa saya dapat masjid, tapi langsung bawa kadang. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Dan apa kalau carana? Memuji doa Allah baru baca salawat. Baca doa alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa? Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Dapat dibaca. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina. Puji-puji kalau mengatakan kenapa? Karena ini kita dalam berdoa karena Allah. Berdoa itu termasuk ikhlas. Kemudian orang yang paling banyak ibadahnya. Kemudian apakah sendiri atau banyak? Itulah orang yang paling banyak ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mudah-mudahan apa yang sampaikan dalam ikhlas ini dalam beribadah, mari kita bagaimana ikhlas dalam beribadah. Kalau kita beribadah bukan karena Allah, maka ibadah kita itu adalah tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sedekah, jangankan zikir, jangankan baca Quran, ya kalau ingin nyata dia nak terima Allah taala. Apalagi kalau salat. Maka yang paling berbahaya itu adalah imam. Ya timbangnya, ya kongka imam mapasang paja akan akate makmunge. Ya, enggak apa-apa malah lagu. Nah sebab itu malah lagu memang luar nabita. Agan nabita. Malam yogani pada minna. Ya kongka tu dia lagu-lagu baca Quran, ya mau sempaja tanah kalau ngaku. Nabita lagu. Tapi percaya kita aja mumpung akada. Saya ini percaya baca aku supaya saya jago, maka nabita. Ya kongka imam masama manca jimangi lo dipuji di mapuna dia kena terima sampai dia tuh agak sepuluh taala lo aku mau terima apalan sampai jamu di mamu lo kemeloi maka itu berbahaya. Makanya itu kita ini seorang imam itu usahakan ketika kita menjadi imam niatkan dalam hati ya Rabbah kada ini wakatnya pam karena sama itu sih dari paling pengaruh. Kenapa? Karena kalau niat kita selain daripada Allah, maka sholat kita adalah tidak diterima oleh Allah dan kita nanti disuruh di akhirat minta pahalanya kepada jamaah kita sendiri. Oleh itu mudah-mudahan dalam ibadah kita ini kita bisa ikhlas apapun ibadah kita, berusaha bersama dengan istri kita. Mari kita ikhlas dalam keluarga, mencari nafkah untuk istri kita ikhlas karena semuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salat, apalagi zikir, apalagi ibadah, samakanlah ibadah kita waktu sendiri dan banyak. Kalau kita beribadah waktu banyak sama dengan waktu sendiri, maka itulah ibadah ikhlas yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya kepada kita, terutama kepada diri saya. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba, yaitu hamba-hamba yang mukhlisin, ikhlas dalam beribadah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itulah amal ibadah yang kita bisa dapatkan pahalanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.